kebetulan pas main ke tempatnya Pak Januar ini, ada salah satu orang yang sering diceritakan oleh Pak Januar, dan saya juga berharap bisa ketemu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Beliau adalah formulator dari pupuk Pepton Aquafit, yang videonya beberapa kali kita tayangkan, di mana pupuk itu kita perkenalkan karena Pak Januar yang memakai di kebun sini, dan kita nanti ngobrol-ngobrol bersama beliau. Selamat sore Pak Dian. Selamat sore Pak Mabrur. Selamat sore Pak Januar. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu kita baru kesini Pak ya? Ya. Dan alhamdulillah ada banyak yang kita lakukan di sini. Salah satunya adalah top working, karena ada 1-2 pohon yang pengen diganti varietasnya. Nanti kita ke sana, tapi lebih dari itu, ini mumpung ada Pak Dian, kita tanya-tanya banyak kepada Pak Dian. Ini pohon alpukat alligator Pak ya? Alligator. Nah, sebelumnya dulu kan memang Pepton ini enggak dari awal. Tidak dari awal. Dan ternyata sebelum ada Pepton itu lama sekali alligator berbuah, betul nggak ya? Betul. Yang awal pertama berbuah itu Pak apa ya Pak ya? Ini ya pohon ini Dok ya. Nah, sekarang alhamdulillah dari berapa pohon alligator Pak? 10 pohon. Berapa pohon yang berbuah? Berbuah semua. Berbuah semua. Dan yang sangat istimewa adalah buahnya banyak sekali. Ada berapa buah hitungannya Pak Januar per pohon ini? Atau berapa kilo? Yang sudah panen atau belum? Yang perkiraan adalah satu pohon baik yang sudah atau belum? Kalau yang sudah, satu pohonnya itu 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. Itu sudah habis? Sudah. Oke. Ini sisa. Ini sisa. Kemarin sudah ada yang panen? Sudah. Oke. Dan ini memang selain Pepton juga dulu di bawahnya ada pupuk. Pupuk, tapi Pepton baik di bawah maupun di atas juga dikasih. Nah, ini mau tanya Pak Dian ya. Di Pepton itu kan dulu Pak Januar bercerita kepada saya, Mas, dengan ada Pepton ini buahnya itu glowing Ya. Yang kedua, jarang terserang lalat buah Ya. atau hama-hama lain. Itu apakah di Pepton ada insektisida atau fungisidanya Pak di dalamnya? Oh, kalau dari mikrobianya itu memang sudah insektisida juga ada, fungisida juga Ada di dalamnya. Tapi insektisida yang organik kan gitu. Jadi contoh insektisida selulolitik itu mampu membedah sel-sel yang tersumbat, antisipasi dari sebuah hama yang terdapat di dalam buah. Kan itu contoh. Dari fungisida, kita pandu dari fungisida sebagai mikrobia actinophysetes sebagai ketahanan suhu pada buah tersebut dan ketahanan suhu pada tanaman. Oke. Nah, terus fungisida tersebut dia juga mampu menekan dari bakteri patogen dari air hujan, dari ibaratnya nutrisi sintetis biotis itu sudah terkandung di dalam situ untuk penekanan dari bakteri patogen tersebut. Dan sebelumnya dulu Pak yang kan cerita Pak ya. Saya menggunakan Pepton itu ada pink sama hijau. Yang dimana pink itu kalau nggak salah namanya BOC, kalau hijau itu PHC. Ya betul. PHC. Kemudian ternyata saya baru kali ini dengar atau tahu juga ternyata ada yang biru. Dan yang biru ini baru Pak ya? Baru. Nah, kalau aslinya sudah lama Mas. Alatnya udah tahun 2010. Cuma baru kita munculkan karena waktu itu Pak Januar ada permasalahan kan gitu. Permasalahan dari sebuah produk apapun kan gitu yang waktu itu kita antisipasi. Akhirnya produk tersebut membuat dampak negatif. Gimana kita harus menyelesaikan lagi sama Pak Januar, gimana kualitas alpukat tersebut bisa tumbuh bunga, pentil dan buah kembali. Berarti sebenarnya masalah ketika akhirnya Pak Dian mengeluarkan yang biru, masalahnya apa Pak? Masalahnya karena terlalu penyumbatan stomata batang, penyumbatan stomata buah, dan begitu juga terlalu tingginya sintetis karbohidrat yang disemprotkan waktu itu. Nah, akhirnya membuat dampak negatif. Buah itu terjadi penyumbatan stomata buah. Contoh ini, ini yang agak kekuningan. Ini pasti buahnya kurang normal. Nutrisi itu kurang normal di waktu kecil. Gimana disemprot pakai mikrobia selulolitik itu, mikrobia tersebut membedah sel, akhirnya buah menjadi normal. Jadi kebutuhan nutrisi itu normal kembali. Yang dipandu dengan mikrobia Pseudomonas mengikat supaya menjadi dingin.
mengkilat. Rasa juga pengaruh Pak. Oh 99,9,9 karena terbentuk dari nitrogen, kalsium, karbon abadi dan nutrisi dari tanaman apokat itu normal kan gitu. Jadi kebutuhan magnesium, kalium, fosfor itu normal pada tanaman buah apokat. Tapi sebenarnya ketika kita dulu di awal pakai yang pink atau POC dan yang hijau atau PHC saja, itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup ya. Tapi kalau hanya biru saja malah yang kurang cukup. Kalau biru saja kurang cukup. Oh ini ya. Ya ini yang hijau. Jadi kalau yang pepton hijau itu berkomentator tentang parahemolitiko, jadi unsur hara kan gitu. Kalau ini berkomentator pada sintetis, tapi sintetis jadi nitrifikasi, terbentuk dari nitrogen, kalsium, karbon nabati. Jadi tidak bikin dampak negatif. Apalagi ini bermerek POC. Jadi POC itu sangat dibutuhkan untuk tanaman. Kenapa gini Pak? Kenapa nggak langsung buat satu botol yang kandungannya ini dan ini gitu? Biar kita untungnya banyak. Nah gitu. Kalau nggak gitu gimana? Jadi ahli profesor itu gimana biar untungnya banyak? Ini produk kan gitu. Semua pabrik seperti itu. Kenapa kok nggak buat Zeta aja? Kok buat Urea? Kok buat NPK? Itu pasti ada solusi terindah. Jadi satu produk itu untuk menyelesaikan masalah gimana kan gitu. Tapi ketika kita pakai ini saja misal, itu sudah bisa cuma kurang berkompetator tentang parahemolitiko untuk peningkatan faktor cuacanya. Jadi kalau ini bertanduk antara parahemolitikus dan sintetis, kalau ada sinar berarti sintetisnya naik sebagai penyangga suhu. Nah itu bisa tercover dengan yang ini. Ini bisa tercover dalam ini. Kalau ada sinar dia naik kan gitu, suhu dingin dia ke bawah kan gitu. Kalau nggak ada sinar dia naik. Parahemolitiknya naik, sintetisnya ke bawah sebagai penghambat. Jadi aklimitas suhu, penyesuaian suhu terhadap tanaman baik iklim apapun di dataran rendah, di dataran tinggi bisa tumbuh sehat kan gitu. Dan begitu juga untuk pengotoran pakai ini normalisasi. Jadi suhu tanah ini harus normalisasi 20 sampai 25 derajat Celcius, tidak melebihi 27 sampai 33, apalagi ini di dataran rendah kan gitu. Siap. Oh berarti tapi ini memang tidak dikhususkan produk ini untuk alpukat Pak ya, untuk semua tanaman bisa. Untuk semua tanaman bisa, tanaman perkebunan bisa semua kan gitu. Nah, tapi kalau memang untuk pemupukan kita melihat dari nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap tanaman kan gitu. Jadi jangan kita hanya terfokus dalam pupuk. Apokat itu butuhnya magnesium kan gitu, butuhnya kalium, butuhnya fosfor. Jadi harus ada penambat fosfat karena di sini sudah ada penambat fosfat. Bahkan mampu ada untuk mendegradasi limbah sudah ada, menekan dari bakteri patogen juga ada. Dan begitu juga untuk mengangkat amonia H2S yang terkandung di dalam pepton itu sudah ada, karena di dalam pepton itu ada mikrobia pumilus subtilis resiniformis. Kenapa di sini tidak ada? Karena waktu itu tahun itu belum ada labnya Indonesia. Mau nge-lab di Unibra waktu itu masih belum punya labnya. Tahun 2019 saya lab ini mau minta nge-lab di mikrobia pumilus subtilis resiniformis, ternyata lab Unibra masih belum punya. Brawijaya ya. Ini labnya memang Brawijaya. Kalau ini labnya dari Sokovindo. Cuma saya tidak pernah menjual bebas, hanya melalui pemesanan biar untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena produk saya itu memang produk kecil-kecilan kan gitu aja. Siap. Oke, dan Pak Ian, yang biru udah pakai Pak? Berapa kali Pak? 2 kali penyemprotan, 2 kali kocor. Oke, dan ini penampakan dari buahnya berbeda Pak. Kalau dihitung ada sekitar 100 buah teman-teman. Dan ini aligator harus dikasih penyangga, karena ketika tidak dikasih penyangga saya kira ini juga mengkhawatirkan. Anginnya di sini juga gede Pak ya. Gede takutnya malah patah ininya. Ini buahnya banyak. Buahnya sangat banyak. Aligator di sini penampilan dalamnya seperti apa Pak? sangat kuning. Ketika musim hujan sama musim kemarau ada perbedaan signifikan nggak kalau dari Pak? Enggak terlalu. Nah itu bisa jadi pengaruh pepton nggak? Ya pengaruh.
pengaruh ya? Pengaruh karena peptide itu memang mampu membalan nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap tanaman. Jadi nutrisi itu berimbang. Jadi seandainya terlalu tingginya kalsium kan gitu, akhirnya dengan mikrobia tersebut dibalan disesuaikan kan gitu. Kan gitu. Karena memang di beberapa kebun Pak kasusnya, ketika salah satunya aligator saja ya, itu ketika musim kemarau bisa pulennya sangat tinggi, sangat lengket. Tapi ketika musim penghujan hancur. Nah, insya Allah ini aman kok. Jadi masih aman karena posisi untuk teknologi pemupukan kita berimbang. Jadi kalau pemupukan kita pakai pupuk ZA sama Ponska, nanti ada penambahan dari kalau tambah berarti postgrain kan gitu. Dari perimbangan pupuk itu setengah bisa Pak Januar dari kalau untuk usia 3 tahun. Tetap disiram dengan tetap jadi ibaratnya itu ZA-nya setengah kilogram, Ponskanya setengah kilogram, dan begitu juga postgrain kita kasih setengah kilogram. Itu sudah bagus, ditambah 20 liter air, habis itu ditambahkan ini 1 tutup sama ini 2 tutup. Yang ini nggak perlu dulu karena itu mahal kan gitu. Nah, jadi pakai ini aja sudah mampu. Habis itu kita aduk rata, siramkan di setiap titik tanaman ini satu pohon. Itu interval berapa? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Irit, jadi 4 bulan sekali. Oke. Dan di situ perannya pepton untuk apa Pak? Katakan cukup di setengah kilo ZA, kemudian setengah kilo postgrain, sama setengah kilo apa lagi tadi yang satu ya? Ponska. Ketika tidak dikasih ini katakan, kalau efeknya di mana? Efeknya itu terlalu tingginya nitrogen juga membuat busuk pada akar kan gitu. Tapi kalau posisi pakai ini karena dia ada kandungan enzim asam amino, ada kandungan mikroba pembala nutrisi dan pengurai pupuk, itu secara otomatis langsung kita kotorkan langsung secara optimal langsung terserap pada akar dan masuk pada ke tanaman. Berarti lebih cepat dia. Lebih cepat karena mampu menguraikan pupuk tersebut dan mampu mendekomposisi limbah dan menormalisasikan antara suhu tanah. Kalau itu perannya pepton. Perannya pepton. Jadi seandainya nanti kita pupuk tanpa menggunakan pepton, itu terjadi suhu tanah itu terlalu tinggi. Mencapai 35. Terutama untuk dataran rendah kan gitu. Padahal butuhnya avokado dataran manapun butuh 20 sampai 25 maksimal. Suhunya tanah susah untuk dapatkan tanah. Bukan pH ini. Kalau pH lain kan gitu. Berarti kalau untuk suhu tanah harus meningkatkan mikrobia di dalam tanah dengan unsur mikrobia 21 unsur kandungan mikrobia yang masuk di dalam tanah yang memproduksi sebuah energi. Limbah itu dalam arti katakan kalau di pupuk kimia kan memang banyak ini zat pengikat yang dia itu akhirnya memperkeras tanah. Dengan adanya pepton ini limbah itu yang terdekomposisi, terpikat, akhirnya tidak membuat amonia H2S asam sulfida yang bikin racun di dalam tanah. Itu salah satu fungsi dari pepton ketika kita menggunakan pupuk kimia, karena dari yang meramu beliau Pak Dian itu juga tetap merekomendasikan nggak hanya pepton toh, tapi tetap ada pupuk sintetis yang lain, atau juga bisa pupuk kandang Pak ya? Pupuk kandang bisa tambah bagus kan gitu. Kalau pupuk kandang saya menyatakan bagus, tapi pupuk kandang tersebut harus tren bakteri kan gitu. Harus kita matikan dari bakteri patogen yang terdapat di dalam pupuk kandang atau pupuk CM yang seperti di Wonosobo kan gitu. Jadi pupuk kandang itu juga sangat bermanfaat. Contoh pupuk kandang dari ayam potong kan gitu. Nutrisinya kan yang dimakan itu kan bermanfaat. Kita manfaatkan, akhirnya menjadi manfaat untuk tanaman. Tapi harus disterilkan, harus disertakan pakai bakteri. Mulai proses pengeringan, habis itu masukkan bakteri, akhirnya laktat itu bisa masuk kan gitu. Yang mungkin kualitas rasa dari avokat. Jadi dia ketika menggunakan pupuk kandang itu dia lebih bagus, tapi prosesnya lebih lama. Prosesnya itu memang harus hanya menekan dari bakteri patogen tersebut kan gitu. Kalau pupuk kimia kan tinggal beli tabur langsung bisa. Tapi kalau dicampur ini sudah mampu terikat dan mengurai dan tidak membuat dampak negatif pada tanaman karena tercampur dengan sebuah air tersebut. Jadi langsung
larut dan terserap. Itu pun hanya 4 bulan sekali. Jadi kos operasional kecil, hasil optimal. Insya Allah